Ya, kalau sudah kita mulai. Kalau sudah siap. Kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru baulim minhu fi alani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa mimihani. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa nakhusu khususan ila muallif bidayatil hidayah hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa nakhusu khususan ila Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi muallif Muraqil Abadiyah nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa ila masyayikhina masyayikhina wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu ghafarallahu dunubahu wa yu'li darajati fil jannah. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Hamidiyah rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi. Kita niatkan untuk taklim, melanjutkan ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai pada adabul alim kalau tidak salah ya, tentang etika seorang guru. Nah, meskipun alhamdulillah hari ini yang hadir juga guru juga ini, guru dan ya guru, pembina juga guru sama ya yang hadir di studio. Alhamdulillah kita akan lanjutkan apa yang dititipkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini untuk para guru dan para peserta didik, para santri ya. Halaman 97. Barisnya ke berapa? Iya dari atas, dekat dari atas ya. Baris ke-13 dari atas, halaman 97 ya. Wa in kunta muta'alliman al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa in kunta, dan kalau ada engkau muta'alliman itu seorang yang muta'allim, seorang yang belajar, seorang yang sedang belajar gitu. Kalau kemarin kan adab untuk alim, sekarang bagaimana kalau seorang murid atau santri? Wa in kunta muta'alliman, dan kalau ada engkau itu statusnya sebagai seorang yang sedang belajar, fa adabul muta'allimi, maka bermula etika orang yang muta'allim, yang sedang belajar, ma'al alim, di hadapan orang yang alim atau di hadapan gurunya, itu ada 13 etikanya. Jadi ada 13 adab etika ya. Nah, itu kitabnya agak beda kelihatannya halamannya ya. Tapi ada nggak? Ada tidak? Ya, ada dua versi ya. Kalau yang ini saya pegang ini yang halaman 97. Kalau yang Jemaah Al-Hamidiyah di Zoom juga, kalau yang seperti ini kitabnya berarti halaman 97. Ya harus ketemu dulu. Kalau tidak ketemu nanti kejar-kejaran. Wa in kunta muta'alliman. Maujud? Alhamdulillah. Jadi kalau untuk para muta'alim, jangan dikira muta'alim itu murid kita saja, kita juga muta'alim.
ya, kita juga muta'alim, selalu menjadi pembelajar. Ada 13 etikanya, adabnya. Fa'adabul muta'alim al-alim ayyabda'ahu, yang pertama itu ayyabda'ahu, hendaklah memulai si muta'alim kepada alim bitahiyyati, dengan penghormatan, wassalami, dan dengan salam. Ajarkan kepada anak-anak kita di kelas, di asrama, kalau ketemu dengan guru itu yang pertama itu tahiyat, yang kedua assalam. Tahiyat itu penghormatan. Budaya menghormat di kita itu adalah salaman, salim, itu tahiyat itu. Kalau di Jepang ya tahiyatnya itu membungkuk gitu kan, konnichiwa gitu, itu udah tahiyat itu namanya gitu. Kalau di Barat salaman mungkin gitu ya. Tahiyat itu tergantung dari budaya masing-masing gitu. Salaman itu bisa jadi tahiyat gitu. Tapi bagi budaya lain seperti yang tadi saya sebut di Jepang misalnya, salaman itu bukan tahiyat gitu. Jadi orang Jepang kadang-kadang nggak mau salaman gitu. Kenapa salaman? Kok salaman gitu? Tangan saya pakai buat makan, saya pakai buat macam-macam. Kenapa harus saya salaman gitu? Gitu. Jadi aneh kan ya. Di kita kalau nggak salaman, atau ada juga yang tahiyat itu cipika-cipiki kan. Nah, itu juga tahiyat gitu. Nah, budaya masing-masing beda, tergantung dari nilainya. Nah, sekarang untuk para santri kita, tahiyat itu adalah salah satunya salim, wassalam, dan baca salam, assalamualaikum, assalamualaikum, semacam izin untuk apalagi kalau mau masuk kelas ya. Itu yang pertama. Wa ayyuqallila, dan yang kedua hendaklah menyedikitkan muta'alim baina yadaihi, di hadapan alim, al-kalama, berbicara yang tidak perlu, sedikit bicara. Santri kita sedikit bicara atau alewoh kalau di depan kita nih? Pas nih gimana? Ngajak bicara, nggak diajak bicara langsung, Ustaz, langsung gitu mengeluh apa gitu ya. Ya selama kita masih merasa itu wajar tidak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau Imam Al-Ghazali menitipkan ayyuqallila baina yadayhi al-kalam. Makanya kalau lihat santri ini, santri di pesantren-pesantren ke para kiai sepuhnya gitu ya, itu ajrih banget gitu. Ajrih itu ya hormat gitu. Ajrih, ada kiai itu mau bicara itu pokoknya harus minta izin dulu. Punten kiai misalnya, punten minta izin gitu ya. Yuqallil, jangan banyak bicara yang tidak perlu. Al-kalam al-mubah, keterangan dari Syekh Nawawi, al-kalam al-mubah. Kalau bicara yang penting dan diminta bahkan ya silahkan. Itu yang kedua. Wa la yatakallama, ya, ini atof ke ayyuqallila wala yatakallama, dan janganlah berbicara si muta'alim ma sesuatu lam yas'alhu, tidak bertanya kepada muta'alim siapa ustadznya. Jangan berbicara sesuatu yang tidak ditanya. Artinya menjaga betul gitu ya. Nunggu. Jangan berbicara sesuatu yang tidak perlu, yang tidak ditanya. Wala yas'ala, dan jangan bertanya muta'alim ma sesuatu urusan lam yasta'dzin, yang tidak mengizinkan itu alim, gurunya, awalan, di pertama kalinya. Maksudnya sebelum ditanya. Ini apa ini? Kenapa? Ada suara. La yas'ala ma lam yasta'din.
Jangan bertanya si muta'alim sesuatu yang alim tidak mengizinkan. Kecuali kalau sudah diizinkan. Itu yang keempat. Yang kelima, wala yaqula, dan jangan berkata muta'allim fi mu'aradati qawlihi, dalam menentang ucapan alim, berkata apa yang tidak diperbolehkan. Qala fulanun bi khilafi ma qulta, gitu kata santrinya. Qala, telah berkata siapa fulanun, orang lain, seseorang, bi khilafi ma qulta, berbeda dengan apa yang engkau katakan. Jadi ke murid ke ustadznya tuh, Pak, maaf Pak, kayaknya menurut orang yang kemarin bilang ke saya nggak begitu deh Pak. Di kelas tuh gitu. Bu, kok begitu sih Bu? Itu menurut Bapak ini nggak begitu. Nah, itu sebetulnya bukan etika seorang muta'alim. Jadi la yaqulu fi mu'aradati qawlihi, jangan berkata dalam konteks ketika menentang kalimat atau kata-kata gurunya itu, qala fulanun bi khilafi ma qulta. Jadi ada etikanya. Kalaupun diskusi gitu ya, jangan langsung nyela. Ini harus disampaikan kepada santri kita pelan-pelan yang ada di dalam bidayah ini, meskipun tentu sesuai konteksnya gitu ya. Tapi percayalah, apa yang ditanamkan nilai-nilai di kepesantrenan itu tentang khidmat seorang santri kepada gurunya, ya, kepada ustadz dan ustadzahnya, itu bermanfaat banget gitu. Jangan dihadap-hadapkan dengan ini nggak sesuai ini dengan teori pendidikan modern misalnya. Jangan. Saling mengisi saja. Ya Al-Ghazali ya sesuai dengan zamannya ya, abad ke-12 menyarankan yang seperti ini, ambil, serap gitu. Jangan dihadapkan dengan pendidikan modern. Kalau dalam pendidikan modern anak didik harus aktif bertanya, nggak ditanya pun Bu, saya kayaknya nggak begitu menurut bagus menurut pendidikan modern misalnya. Nggak begitu, jangan dihadap-hadapkan. Ada saatnya. Ini kan sedang pembentukan akhlak ya. Jadi bagaimana seorang pembelajar, santri, siswa, siswi itu sopan kepada gurunya. Kalau murid sopan kepada gurunya, kan dulu gurunya juga jadi santri juga, jadi murid juga, sopan juga ke gurunya. Terus begitu dia. Ketika si murid ini nanti akan punya murid juga sama, muridnya akan sopan kepada dirinya gitu. Nah, ada saatnya nanti ketika dewasa, belajar berpikir kritis, belajar berpikir berdebat. Sebetulnya bukan berdebat, yang tepat itu ya bertukar pikiran gitu ya. Ada saatnya ketika sudah dewasa mengembangkan metode komunikasinya. Tapi dasar-dasarnya ini yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Wala, berikutnya apa? Yang keenam, wala yusiro, dan jangan memberi isyarat si muta'alim alaihi, kepada alim, kepada gurunya, bi khilafi ra'yihi, yang bertentangan dengan pendapatnya. Fayaro, hingga berpandangan ini alim, atau mengira, fayaro, hingga mengira ini alim, muta'alim, annahu, bahwa sesungguhnya muta'alim, a'lamu, itu lebih mengetahui, bisawabi, atas kebenaran masalah. Mungkin ada yang santri yang sudah membaca buku apa duluan begitu, ketika di kelas itu ini gurunya kayaknya belum baca deh. Wah, lalu dia berpretensi langsung memberi bahasa tubuh yang menentang pandangan gurunya dan meyakini bahwa dirinya itu a'lamu bis-shawabi. Saya lebih tahu deh kayaknya. Pak Guru, saya kayaknya lebih tahu deh dari kemarin saya dari YouTube begini. YouTube gurunya juga misalnya gitu ya. Mungkin gurunya belum akses ke YouTube, mungkin karena tidak secanggih dari murid-muridnya gitu. Nah, itu belum tentu gitu. Jadi karena yang menjadi guru itu pasti punya pengalaman yang lebih gitu ya.
annahu a'lamu bisawabi, bahwa dia meyakini, mengira dirinya itu a'lamu, lebih mengetahui, bisawabi, atas kebenaran masalahnya, min ustadihi, dibanding ustadznya. Gitu. Ini tidak sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Yang ketujuh, wala yas'ala, dan jangan bertanya muta'alim jalisahu, kepada teman duduknya alim, fi majlisihi, di majlisnya alim. Jadi ada alim itu, seorang alim itu gurunya itu kan kadang-kadang ada yang menemani gitu ya. Kemudian nanya-nanya ke yang nemenin alimnya itu, menurutmu kiai ini gimana? Gitu kan. Menurutmu gimana sih? Ini pandangannya, pendapatnya, dikorek-korek terus gitu, itu juga tidak etis gitu. Wala yas'alu, jangan bertanya jalisahu, kepada asistennya mungkin fi majlisihi, di dalam majlis alim. Wala yaltafita, yang kedelapan, dan janganlah berpaling, ini muta'alim, wala yaltafita, dan jangan berpaling muta'alim, ilal jawanibi, ke kiri ke kanan. Ilal jawanib itu pinggir ya, ke kiri ke kanan. Jangan berpaling, memalingkan muka gitu, ilal jawanibi, ke kiri ke kanan. Bal yajlisu, tetapi hendaklah duduk muta'alim, mutriqon, sambil menundukkan, ainahu, matanya muta'alim, sakinan, dengan tentram, muta'addiban, dan dengan beradab. Ka'annahu, seolah-olah itu muta'alim, fi sholati, sedang ada di dalam sholat gitu. Ribet bener ya kayaknya gitu. Jangan begini. Intinya harus dibaca, intinya itu adalah di hadapan guru kita itu harus ta'zim, kan intinya begitu ya. Ini saking detailnya Imam Al-Ghazali memberikan contoh ta'zim itu ya. Kalau di hadapan alim kita itu harus sakin itu tentram, berarti jangan ini kakinya ngangkat terus pokoknya iya selonjoran mungkin di depan. Emang agak susah ya santri sekarang, siswa-siswi saya nggak ngebayangin, saya terus terang belum pernah di kelas nih gimana nih perilakunya gitu ya. Karena nilai-nilai ini itu belum nyampe itu ke para santri kita ini secara utuh gitu. Ini kan baru kita nih yang ngaji nih, walaupun kan bidayah diaji juga ya Ustaz Suma ya. Kelas berapa? Ditabarukan seminggu sekali, sebulan sekali malah, waduh kurang. Kita aja yang seminggu sekali lama ya khatamnya ya. Memang mungkin saya sarankan ke kita itu artinya pesantren, madrasah ya, sanawiyah, aliyah, itu duduk bersama, coba nilai-nilai ini dibuatkan menjadi semacam norma. Itu nilai-nilai ya dari kitab Al-Bidayah ini, supaya tanpa ngaji bidayah pun itu bisa kita sosialisasikan. Misalnya ini mumpung sekarang santri baru nih, pertama kali belajar di pesantren, ini loh nilai-nilai pesantren ya. Kalian sebagai santri itu beda dengan yang tidak santri. Kalau santri ini nilai-nilainya gitu. Mumpung di awal saya kira supaya tawadhu'nya lebih, sifat santri itu tawadhu gitu. Tawadhu itu ilmu padi lah. Ilmunya pasti nambah kalau santri itu, tapi dia tetap gitu menunduk gitu ya, tawadhu gitu. Rendah hati gitu. Itu sudah kita wujudkan di dalam jati diri santri kan, anti kekerasan, rendah hati itu. Harus kita wujudkan bersama-sama. Sakinan muta'addiban, matanya pun menunduk gitu. Mutriqon ainahu, menundukkan matanya gitu. Yang kesembilan, wala yukthiro, dan jangan memperbanyak muta'alim
alaihi kepada alim, kepada gurunya, as-su'ala pertanyaan, inda milalihi ketika apa milal itu? Milal itu bad mood gitu. Saya dulu kayaknya memberi apa? Lelah ya, ketika lelahnya alim gitu. Ketika lelahnya alim. Dulu saya memberi terjemah kalau tidak salah ketika saya santri itu, coba apa ya milal itu ya. Nah, bosan. Dulu mah bosan katanya gitu ya. Ketika gurunya bad mood gitu, itu jangan lagi bad mood nanya-nanya terus gitu. Bu guru, apain sih manyun terus? Wah, misalnya gurunya makin manyun tuh. La yas'ala, jangan bertanya, jangan mengajukan. La yukthiru as-su'ala, jangan mengajukan banyak pertanyaan. Inda milalihi, ketika bosannya sang alim. Yang ke-10, wa idza qoma, dan apabila berdiri alim, qoma maka berdiri pula muta'allim, lahu karena menghormati alim. Yang ke-11, walayat ba'ahu, dan jangan mengikuti kepada walayat ba'ahu, dan jangan mengikuti si muta'alim kepada alim, bikalamihi, dengan perkataan muta'alim, wa su'alihi, dan pertanyaan muta'alim. Gurunya mau keluar, mau pergi, disamper, dicecer dengan berbagai pertanyaan. Itu tidak sopan. Ketika mau bertanya, pada waktunya dalam majlis, angkat tangan, sampaikan, mohon maaf guru, saya punya pertanyaan, silakan. Nah, baru bertanya kan gitu kan, nyaman kan, kita juga enak ya gitu ya. Terasa beradab sekali, ketimbang kita lagi menjelaskan sesuatu, si santrinya langsung interupsi. Wah, itu ada nggak yang gitu? Hah? Nggak ada. Rasanya sih saya pernah mengalami ada yang begitu. Interupsi itu langsung gitu. Interupsi santri, ada interupsi ke kiainya, itu hebat sekali gitu ya. Udah jauh dari nilai-nilai Al-Ghazali ini. Ada saatnya bertanya. Walayat bahu bikalimi wasuali. 12. Walayas wa allayas alahu, dan janganlah bertanya muta'alim kepada alim fi tariqihi, di jalan alim. Maksudnya ketika jalan ya, fi tariqihi, dalam perjalanan alim, ila ayyablugha, hingga nyampe ini alim, manzilahu, ke rumahnya alim. Tunggulah. Ayo ikut apa namanya, ada yang mau ditanyakan nih, mau dikonsultasikan, ya sudah ikut. Alimnya pulang misalnya ke tempatnya atau ke ruangannya, kemudian si muta'alimnya mengikuti, baru kemudian di situ menyampaikan. Jangan di tengah jalan mencecar dengan berbagai pertanyaan. Yang ke-13, wala yusi'a, dan jangan memperburuk ini muta'alim, adzonna, atas sangkaan, bihi, terhadap alim. Jangan suka suuzon kepada guru. Fi af'ali dhahiriha, dalam perilaku lahirnya. Fi af'ali dhahiriha. Oh salah. Ini haknya kembali kemana, susah kan? Wala yusi'a, dan jangan memperburuk si muta'alim, adzonna, atas prasangka, bihi, kepada alim,
fi af'alin, dalam berbagai perbuatan, zahiruha, yang lahiriahnya ini af'al, munkiratun, itu adalah sebuah kemunkaran gitu. Atau munkaratun adalah sebuah kemungkaran. Jadi jangan suka suuzon ke guru ketika seorang guru itu melakukan sesuatu yang secara lahiriah itu salah menurut kita. Munkaratun indahu, menurut muta'alim gitu. Kenapa? Fahuwa, karena sesungguhnya alim, a'lamu, itu lebih mengetahui, bi asrarihi, atas rahasia dari perbuatan-perbuatan yang lahir itu gitu. Jangan suka suuzon gitu ya, apa namanya hanya menilai dari lahiriah saja, kemudian si muta'alim punya anggapan bahwa alim ini keliru, alim ini mungkar, alim ini tidak sesuai dengan syariat misalnya. Jangan cepat suuzon seperti itu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang kita belum nyampe ilmunya. Coba ingat nih kata Al-Ghazali, wal yadhkur, dan hendaklah ingat si muta'alim, inda dzalika, ketika mau suuzon ke gurunya, wal yadhkur qaula Musa, ucapan Nabi Musa lil Khidir, kepada Nabi Khidir. Nama Nabi Khidir itu katanya Bulya bin Malkan namanya. Nabi Khidir itu yang kita kenal. Wal yadhkur, dan ingatlah si muta'alim inda dalika, ketika terbersit dalam hatinya mau suuzon, buruk sangka kepada guru, qaula Musa, ucapan Nabi Musa lil Khidir, kepada Nabi Khidir alaihi wassalam, semoga keduanya mendapat keselamatan. Waktu itu kan Nabi Musa menentang Nabi Khidir kan, ketika Nabi Khidir membolongi perahu ya, perahu punya nelayan dibolongin sama Nabi Khidir gitu kan. Akhraqtaha, kata Nabi Musa, akhraqtaha, engkau mau menenggelamkan itu perahu, litughriqa, supaya engkau menenggelamkan ahlaha, penumpangnya. Kok gimana sih? Kata Nabi Musa, laqad ji'ta, sungguh engkau sudah datang, mendatangkan, melakukan syai'an, sesuatu, imron, yang munkar gitu kata Nabi Musa. Akhraqtaha litughriqa ahlaha, laqad ji'ta syai'an imra. Itu Nabi Musa kan sedang belajar kepada Nabi Khidir kan, jadi santri, jadi muta'alim. Lalu seolah-olah Nabi Khidir melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, langsung protes kan. Ya memang sih secara syariat ini ada kapal punya nelayan kok dibolongin gitu loh. Itu udah pasti protes kita juga. Nah, cuma di situ maksudnya pelajaran, jangan suuzon gitu. Karena kita belum tahu. Nah, kemudian kan Nabi Khidir menjelaskan bahwa perahu itu nanti kalau tiba itu nanti ada tengkulak yang suka merampas perahu yang masih bagus. Kalau nggak saya bolongin, perahu ini diambil. Dan kasihan kan si nelayannya, justru kan ingin bantu nelayan. Itu sesuatu yang Nabi Musa tidak tahu. Nah, sehingga akhirnya Nabi Musa dianggap tidak lulus gitu ya, setelah 3 kali bertanya, dan kemudian diberikan penjelasannya oleh Nabi Khidir. Mana nih? Laqad jita syai'an imra wa kaunahu, ini masih sambungan ke cerita Nabi Musa. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata seperti itu ya kepada Nabi Khidir, wa kaunahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa itu ada, wa kaunahu, dan ingatlah keadaan muta'alim, mukhtian, itu keliru, fi inkarihi, di dalam menentang pendapat gurunya, i'timadan, karena semata-mata berpatokan, ala zohiri, pada lahiriahnya saja gitu. Panas ya? Kirain panas, ngipas-ngipas. Emang panas sih.
Kita lanjut lagi. Itu selesai tuh buat muta'alim tuh. Alim sudah, muta'alim sudah. Kemudian berikutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana untuk adab untuk anak. Wa in kana, dan kalau ada, laka bagi engkau, siapa, walidani, dua orang tua. Kalau kita masih punya dua orang tua, fa'adabul waladi, maka bermula etika anak ma'al walidaini, di hadapan orang tuanya itu. Nah, ini ada lagi nih. Di sini ada 12 lagi nih. Ya, etika anak kepada kedua orang tua. Saya kebetulan orang tuanya sudah wafat. Jadi ya yang sudah wafat ya berarti doa saja gitu ya. Ustadzah Linda masih ada orang tuanya? Di mana? Palembang ya. Alhamdulillah. Para ustadz yang masih ada orang tuanya, ini ada etika nih buat yang masih punya orang tua yang belum wafat orang tuanya ya. Yang pertama, ayyasma'a, hendaklah mendengar ini walad kalamahuma, perkataan kedua orang tuanya. Gitu. Selalu mendengarkan. Kenapa? Selalu dengarkan ucapan orang tua. Ya. Bahkan walaupun orang tua itu berbeda agama dengan kita kan. Ya. Kalau berbeda agama dalam urusan duniawi itu kan tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli dengan baik gitu. Ayyasma'a kalamahuma, jangan nyela gitu loh maksudnya. Anak suka nyela nggak? Jangan nyela. Min ghairi jawabin lahuma walau syatama, bahkan walaupun ketika marah. Ya, kita sekarang nih yang sudah orang tua nih, saya juga orang tua, kadang-kadang jengkel tentu saja. Saya bukan tidak pernah marah, saya pernah marah sama anak-anak gitu ya. Nah, itu bagi anak etikanya itu walau syatama, walaupun orang tua sedang marah, memarahi, la yasma'a kalamahuma, ayyasma'a kalamahuma, hendaklah dengerin min ghairi jawabin, tanpa nyela menjawabnya. Yang kedua, wa yakuma, dan hendaklah berdiri si walad liqiyamihima, karena menghormati berdirinya kedua orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut ya, kita masih ada kesempatan untuk birrul walidain. Wayam tafila, yang ketiga, hendaklah melaksanakan ini walad li amrihima, perintah-perintah kedua orang tua. Wala yamsya, yang keempat, jangan berjalan walad amamahuma, di depan kedua orang tua. Jangan mendahului gitu ya. Jangan mendahului, kecuali kalau disuruh, kamu duluan deh, bapak ikut misalnya gitu. Wala yarfa'a, yang kelima, dan jangan meninggikan si walad anak, sautahu, suaranya walad, fauqa aswatihima, di atas suara kedua orang tua. Orang tuanya manasehatin pelan-pelan, kagak begitu mah, kaget orang tuanya gitu. Langsung suaranya lebih tinggi daripada orang tuanya gitu ya. Lebih rendah, lebih santun suaranya dibanding orang tuanya. Yang kelima, wayulbiya, dan hendaklah memenuhi ini walad, yulbi itu dari labba, yulabbi berarti ya, labba yulabbi ya, atau labba yulbi berarti. Wayulbiya bisa juga,
labbaik 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 Allahumma labbaik kan. Jadi memenuhi. Dan hendaklah memenuhi si walad dakwatahuma, ajakan atau panggilan kedua orang tua. Kalau dipanggil cep, kulan gitu. Kalau di Sunda gitu, kulan ya. Kalau perempuan gimana? Neng, kah gitu. Kah gitu. Itu di Sunda tuh. Saya nggak tahu kalau di Sumatera apa kalau dipanggil. Hah? Di Palembang gimana kalau manggil? Kalau di Jawa kan ndu. Gitu. Apa kalau dipanggil sama orang tua gimana? Iya aja gitu ya. Ya gitu. Ya sekarang mah iya gitu ya. Saya walaupun orang Sunda tapi ya memang di rumah sekarang udah nggak Sunda lagi kalau manggil anak saya. Ya gitu, iya gitu ya gitu. Bukan kulan. Dulu mas saya kulan. Kulan, cep. Saya kan namanya encep dulu kan. Waktu kecil ya kampung encep, cep, kulan, kulan. Kulan itu kan kulonuwun, kulan, sopan sekali. Nilai-nilai dari kampung itu saya sekarang merasakan ketika di kota gitu ya, betapa mahalnya gitu. Nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita di kampung dulu tentang kesopanan itu mahal sekali sekarang itu. Karena tidak selalu kita jumpai di kota itu ya. Gitu. Yulbi da'watahuma. Kemudian yang ketujuh wa yuhriso, dan hendaklah menjaga atau mengejar gitu ya. Yuhriso itu antusias, wa yuhriso, dan hendaklah menjaga ala talbi mardatihima, untuk mencari keridoan kedua orang tua. Selalu yang kita harapkan ridhonya, minta doanya. Wa yakhfadha, yang kedelapan, dan hendaklah merendahkan si walad lahuma, terhadap kedua orang tua, janahadzulli, dengan sayap yang hina, maksudnya sayap yang rendah, maksudnya tawadhu. Ini kan analogi ya, perumpamaan. Janahadzulli itu adzul itu dari adzalil yang hina, maksudnya adalah tawadhu gitu. Tawadhu di hadapan kedua orang tua. Wa yahfadhu lahuma janahadzulli. Tawadhu bisa dengan bahasa tubuh yang macam-macam, bisa menunduk, bisa diam, mungkin ya tangannya sopan begitu ya, itu di hadapan orang tua. Senang sekali orang tua kalau begitu. Wala yamunna, yang kedelapan, dan janganlah yamunna, apa ya? Saya punya terjemahan yamunna nih. Ini pakai pegon terjemahannya dulu nih. Wala yamunna, dan jangan ngagonggorokan. Apa itu ngagonggorokan? Hah? Mengungkit. Saya lupa lagi, itu bahasa Sunda yang 30 tahun lalu saya tulis di sini. Mengungkit ya. Oh. Mengungkit. Baik. Wala yamunna, dan janganlah mengungkit si walad, anak, alaihima, kepada kedua orang tuanya, bil birri, atas kebaikan. Iya masuk akal. Wala bil qiyami li amrihima, dan juga jangan mengungkit karena bil qiyami, karena melaksanakan li amrihima, perintah keduanya. Jangan ke orang tua itu, "Ma, kemarin kan aku udah kasih uang dari hasil aku jualan. Gimana sih?" Itu jangan mengungkit begitu tuh. Mengungkit tuh begitu. Wala yamunna, jangan sekali-kali kita ke orang tua. Ini kata, ada contoh dari Syekh Nawawi juga di tengahnya. Kana yaqulu a'taitukuma kadza wa kadza. Gimana? Beh, kemarin kan aku kasih juga tuh. Gimana sih itu babeh ini habis mulu. Wa fa'altu kadza kadza. Kan aku udah laksanakan kemarin apa yang babeh minta. Fa innal munna yuksirul qulub, kata An-Nawawi. Karena mengungkit-ngungkit itu dari anak ke orang tua itu yuksir al-qulub, menyakiti hati. Itu bayangkan coba kalau anak kita begitu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Jangan sampai anak kita ngungkit kebaikan kita, apalagi ke ibunya. Ya Allah, ibunya yang hamil 9 bulan, melahirkan, dengan tiba-tiba setelah gede ngungkit-ngungkit kebaikan yang nggak seberapa dibandingkan dengan kebaikan orang tuanya. Naudzubillah. Makanya mendidik anak itu penting dengan nilai-nilai yang baik, ta'zim ya. La yamunna. Yang ke-10, wala yang dzura, dan jangan memandang si walad ilaihima, kepada kedua orang tuanya, sazaron bi fathis sin sya wa sukuni zai, sazron. Dan janganlah memandang si walad ilaihima, kepada kedua orangnya, sazron. Memandang sazron itu kalau bahasa Sundanya ngadilek gitu. Apa? Hah? Jadi matanya itu begini. Diminta sesuatu cuma itu. Julid ya. Nah, ngadilek itu julid ya. Ngadilek ya. Matanya gitu, bahasa matanya. Ngadilek. Apa? Pas nih bahasa Betawinya apa? Memandang tajam. Memandang tajam. Apa ya? Mestinya ada nih istilah khususnya ya. Sinis ya. Sinis bisa, sinis ya. Ya, walaupun itu bukan terjemahan dari ngadilek gitu. Bahasa Sunda tuh kadang susah diterjemahkan. Kayak misalnya gek diuk tuh. Coba gimana nerjemahinnya? Gek diuk itu begitu saya datang, begitu ya gek diuk gitu. Begitu ada kursi, gek diuk. Begitu kita celom giriwil, begitu kita memancing itu misalnya masukin ini apa namanya, kailnya, langsung dapat tuh celom giriwil gitu. Nah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apa? Masuk dapat, kan nggak enak gitu kan. Nah, itu kearifan bahasa ya. Local wisdom. Nah ini sazron itu adalah ini sinis lah, bolehlah ya. Jadi jangan memandang matanya si walad itu ilaihima, ke kedua orang tuanya itu sazron, dengan pandangan yang kalau Imam Nawawi menafsirkannya nazrul ghadbani, pandangan yang marah. Jadi ngadilek itu kan begitu kan, disuruh sesuatu lalu dia memutar matanya itu dengan menunjukkan bahwa itu amarah. Nadhrul ghadbani bi mukhiril aini. Gitu. Di matanya dari kanan diputarkan ke kiri. Nah, itu ngadilek namanya ya. Nah, maksudnya dia menentang, tidak mau ya. Yang ke-11, wala yuktiba, dan jangan apa ini, bikasril ta ayajma au bidomil ya wa tasdidit ta, yuqattiba bisa, wala yuqattiba ayabis wajhahu fi wajhima, dan jangan, sebentar, ada gunanya, puluhan tahun lalu saya nulis nih. Apa ini? Oh, merengut gitu ya. Ya, jangan merengutkan, wala yuktiba, dan jangan merengutkan ini walad, wajhahu, wajahnya si walad, fi wajhihima, di depan wajahnya kedua orang tua, di depan wajah kedua orang tuanya ya. Merengut ya, jangan merengut walaupun kecewa. Saya tadi apa namanya, sebelum kesini ketemu dengan santri yang kelihatannya sedang kecewa. Kan santri anak-anak kita kan. Oh, langsung saya datang langsung, oh ya saya ini mengemukakan aspirasinya. Saya ini kelasnya kecil, pengap, katanya gitu kan. Nah, saya bilang
jangan merengut. Nah, bagus sampaikan, tapi selama belum belum ada penggantinya, lapangkanlah hati. Itu tandanya jati diri santri, sederhana, qanaah, terima apa adanya. Sambil terus sampaikan aspirasinya. Jadi dalam setiap kesempatan inilah nasihati anak-anak itu supaya mereka tetap menyampaikan kan dalam konteks pendidikan modern mungkin kita harus memberikan keleluasaan toh ke anak itu ya untuk menyampaikan aspirasi, tapi tetap nilai-nilai kesopanan, qanaah, segala itu sabar supaya dia tidak berontak gitu. Karena kalau ditahan juga berontak gitu. Oke, apa aspirasinya? Nah, tapi sebelum ada penggantinya kamu ini ya. Sabar. Siap. Sekarang jawabannya siap santri itu. Bukan sami'na wa ata'na. Siap. Aduh, santri sekarang ya. Oke gitu. Oke Kiai. Itu nggak terbayang tuh ada di Jakarta ya, kalau di pesantren mungkin yang ini mungkin nggak ada oke. Ini oke Kiai. Oke lah gitu. Kiainya juga okem juga gitu ya. Kitanya ya selama substansinya relasi santri dengan kita, dengan gurunya terjaga, insya Allah kita tidak keberatan ya. Kemudian mana? wala yusafiro, dan jangan bepergian ini walad illa biidnihima, kecuali atas izin dari kedua orang tuanya. Misalnya mau jihad fisabilillah, mau haji, mau umroh, mau ziarah atau apa, kalau masih ada orang tua, datanglah ke orang tua, minta izin kepada kedua orang tua. Kalau sekarang jauh, mungkin bisa WA, bisa telepon, yang penting dapat izinnya. Itu ya etika dari anak dan orang tua. Yang terakhir mungkin ini wa'lam, masih ada sedikit ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annan nasa, bahwa manusia itu ba'daha ulai, setelah kita menjelaskan alim, muta'alim dan kedua orang tua, etikanya itu, manusia itu fi haqqika, di dalam hak engkau, salah satu asnafin, itu terbagi pada 3 golongan. Menanggapi hal yang tadi dijelaskan soal etika, etika muta'alim, etika alim, etika walad ke orang tuanya, itu ada 3. Ada 3 golongan. Imma asdiqa'u, apakah dia itu menjadi teman, wa imma ma'arifu, atau asdiqa itu sahabat ya, wa imma ma'arifu, atau ada manusia itu yang sifatnya kenalan, wa imma majahilu, atau majahil itu ya yang tidak kenal, istilahnya majahil, tidak kenal tapi ada relasi dengan kita gitu. Kalau sahabat kan dekat banget ya kan dengan kita, sapa pahit sama manis, sabagja sacilaka mungkin. Oh enggak juga kali ya, kalau cilaka mah nggak bareng-bareng ya. Kemudian kalau ma'arif itu ya kenalan, saya kenal gitu ya dengan kolega-kolega di kantor, tapi tidak semuanya sahabat kan. Sama lah kita juga kan dengan teman di ini, sesama guru, ada yang sahabat, soulmate ya mungkin ya. Tapi ada juga yang ya kenal dengan baik gitu ya. Tapi ada yang majahil itu mungkin kalau di medsos itu dia nggak kenal tapi invite friend kita juga di Facebook gitu, berteman di Facebook tapi nggak kenal. Ada nggak yang begitu? Iya kan? Teman saya 5.000 itu di Facebook itu. Nah, karena udah nggak bisa lagi nerima teman, udah 5.000. Tapi saya nggak hafal semua itu yang 5.000 itu gitu. Majahil namanya itu. Majahil itu ya sebetulnya tidak kenal tapi ada kaitan dengan kita. Nah, ini kan Imam Ghazali sedang menjelaskan tentang relasi kita dengan orang lain gitu ya. Ada 3 kategori orang. Asdiqa, ma'arif, majahil.
Fa'in bulita, kalau seandainya engkau dicoba, bil awami, bergaul, berinteraksi, dicoba itu maksudnya terpaksa nih harus berhubungan, bil awami, dengan orang awam, al majhulina, yang majhul, yang jahil, yang juga yang majhul tuh yang kita nggak kenal dan dia apa ya, apa al-majhulin itu kan bodoh gitu ya, tapi mungkin bidang. Oke, al-majhulin saja dulu. Al-awam al-majhulin, ilmunya tidak banyak, tidak kita kenal, maka fa'adabu mujalasatihim, maka etika bergaul dengan mereka itu ada 5 kata Al-Ghazali. Kalau dengan orang yang tidak kita kenal dan sayangnya ya mungkin ilmunya juga tidak ada gitu ya. Yang pertama, tarkul khawdi, tinggalkan bercengkrama dengan mereka, fi hadisihim, dalam berbincang-bincang dengan mereka gitu. Maksudnya bercengkrama, berbincang-bincang yang tidak perlu. Jadi jangan terlalu banyak sering kita itu nongkrong dengan orang yang memberikan aura negatif kepada kita. Kira-kira begitu yang disebut majahil itu ya. Ngobrol, ngopi, tapi memberikan aura negatif terus gitu. Entah membicarakan orang lain, entah berkeluh kesah, entar apa. Itu kalau kata Al-Ghazali itu tarkul khawd, itu tinggalkan yang begitu. Yang kedua, waqillatul isgha, dan sedikitkan waqillatul isgha'i ila arojifihim, sedikitkan mendengar, ila arojifihim, pada apa, arojif itu kasratu akhbarihim as-sayyi'ah, jadi kabar-kabar burung dari mereka gitu. Gosip ya, betul, gosip ya. Wa qillatul isgha'i, dan sedikitkan mendengar ila arojifihim, pada gosip-gosip yang datang dari mereka. Kata An-Nawawi, yang disebut arojif itu kasratu akhbarihim, banyak kabar dari mereka, tapi as-sayyi'ati, yang buruk. Wa ikhtilafu aqwalihim al-kadhibah. Apalagi nih mau pilpres 2024. Hati-hati, jangan-jangan ada yang banyak yang al-awam al-majhulin. Bawaannya itu, ngobrolnya itu menjelekkan calon satu dengan calon lain, pengikut satu, pengikut lain. Pokoknya nggak maju-maju nanti Indonesia kalau begitu ya. Setiap ganti presiden, setiap ganti kepala daerah, selalu kita berantem. Padahal setelah selesai nanti pilpresnya, pilkadanya, elit-elitnya menggabung juga gitu. Kita-kitanya yang terus saja berantem ya. Tarkul atau qillatul apa tadi? Isgha. Kemudian yang ketiga, Wattaghaful, dan apa? Taghaful itu at-tarku bil i'rad, memalingkan, amma, dari sesuatu, yajri, yang berjalan, min su'i alfadhihim, dari buruknya kalimat-kalimat mereka. Jadi pura-pura nggak dengar aja deh. Taghaful itu pura-pura ghaflah, pura-pura lupa gitu. Kalau dengar kalimat-kalimat yang buruknya itu, lebih baik kita taghaful. Ini istilah bagus juga ini, pura-pura lupa gitu. Pura-pura lalai gitu. Maksudnya ya abaikan saja, at-tarku bil i'tirad. Kemudian yang keempat, wal ihtirazu, dan menjaga, an kasrati liqaihim, dari banyaknya kopdar dengan mereka itu. Liqa ini kopdar nih, bertemu. Al-ihtirazu, menjaga, an kasrati liqaihim, dari terlalu banyaknya bertemu dengan mereka.
wal hajah ilaihim, dan menjaga dari wal hajah, membutuhkan ilaihim kepada mereka. Jangan terlalu kita bergantung kepada mereka. Mereka itu maksudnya al-awam al-majhulin, orang-orang yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu lebih baik batasi saja. Ngobrollah dengan orang yang selalu memberi inspirasi. Sering-seringlah bertemu, duduknya itu kan orang-orang yang memang memberikan manfaat buat kita. Jangan bergantung pada mereka. Apalagi kalau bergantungnya udah nggak tahu siapa, terus kita pinjol lagi, pinjaman online, kan nggak kena siapa itu yang kita pinjami itu. Jadi tergantung, terus dikerjain, ditipu, ditelepon terus, harus bayar sekian, dikejar. Kalau enggak, ini keburukannya nanti ditampilkan di medsos apa, akhirnya transfer lagi, terus saja begitu. Itu modus sekarang loh. Beberapa kali saya tahu ada yang sampai puluhan juta itu habis uangnya. Gara-gara ini al-awam al-majhulin ini, jadi tinggalkanlah yang mereka yang begitu-begitu itu. Yang terakhir, wat-tanbih ala munkaratihim, dan wat-tanbihu, dan memberi peringatan ala munkaratihim, atas kemungkaran mereka. Kalau ada kelakuan mereka yang buruk gitu, berikan peringatan, tapi bil lutfi, dengan cara yang lembut, wan nush, dan dengan nasihat, inda rojail qabuli, dengan mengharap penerimaan minhum, dari mereka, ya. Karena orang yang awam itu kadang-kadang diberi nasihat itu merasa dimarahi, penerimaannya juga kurang gitu ya. Nah, ini tantangan kita. Mungkin sampai situ dulu, kita cukupkan pembacaannya. Besok kita teruskan wa amal ikhwan wal asdiqa, apa etika untuk teman-teman, untuk para sahabat. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, cukup mungkin, lumayan ini satu jam juga kita ya. Silahkan kalau ada beberapa menit, mungkin ada yang mau menambahkan dari jemaah Alhamidiyah, baik yang hadir di studio ataupun yang di Zoom, silakan. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik yang di studio maupun yang di Zoom, dipersilakan. Bisa ditulis chat di Zoom atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Ayo dari studio dulu, silakan. Sebutkan nama ya. Sebutkan nama biar yang di Zoom tahu siapa nih yang. Betul. Saya di luar pembahasan, Kiai. Enggak, ya, tapi jangan terlalu luar. Enggak, tentang musonifnya. Betul. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari MTS Alhamidiyah. Pertanyaan saya ingin minta pengalaman Kiai tentang makhtutat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi. Apakah antum punya pengalaman? Kemudian apakah semua kitab karangan beliau ini kan kebanggaan buat kita sebagai warga Indonesia, bahwa kita punya ulama yang bukunya, kitabnya dipakai di bahkan sampai ke luar negeri dan sebagai rujukan. Mungkin itu aja Kiai. Syekh Nawawi kan dari Banten, Sunda juga kan. Antum juga dari Sunda. Mungkin saya berpikir ada antum pernah meneliti dari kitab-kitab beliau, makhtutat beliau. Ya. Jika ada makhtutatnya, mungkin apakah itu ada di luar negeri atau di dalam? Mungkin itu aja. Iya, baik, terima kasih Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ya, tentang Syekh Nawawi ini memang seorang ulama abad ke-19 yang menjadi guru bagi para masyayikh kita ya. Saya pernah menjelaskan bahwa silsilah dari Kiai Syekhu sendiri itu kan nyambung ke ke Syekh Nawawi, tentu melalui Mbah Maksum gitu ya, kemudian nyambung ke Syekh Khalil Bangkalan, kemudian sampai ke
ke Syekh Nawawi Al-Bantani, dan hampir semua ulama Nusantara abad ke-20 sebetulnya itu sanad keilmuannya nyambung gitu. Bahkan waktu itu saya juga menjelaskan di depan para santri, saya memang sambungannya tidak ke Jawa Timur nih, sanad keilmuan saya itu kan dari Jawa Barat ya, dari Kiai Ruhyat, Kiai Ilyas. Guru saya langsung tuh Kiai Ilyas Ruhyat. Kemudian Kiai Ilyas itu kan putra dari Kiai Ruhyat gitu, pendiri Pondok Pesantren Cipasung tahun 1920-an. Jadi sezaman dengan Kiai Syaikhu lah kira-kira begitu. Nah, beliau guru-gurunya itu tentu beliau Kiai Ruhyat sendiri itu bergurunya ke para kiai di Tasikmalaya sendiri, di Cilenga gitu ya. Nah, tapi kiai yang menjadi guru Kiai Ruhyat itu nyambungnya itu sanadnya ketemu di Mekahnya itu dengan Syekh Mahfud Termas, kemudian nyambung ke Syekh Nawawi juga gitu. Itu dari segi sanad keilmuan pengarang dari Muraqil Ubudiyah. Jadi beliau yang memberi komentar atau syarah terhadap bidayah yang kita kaji sekarang ini gitu. Tentang makhtutotnya itu karena beliau itu memang berkiprahnya itu banyak di Timur Tengah ya, dan pernah menjadi guru gitu ya bagi para ulama di Timur Tengah, khususnya di Haramain, maka beberapa makhtutotnya tersimpan di maktabah di Saudi Arabia juga. Jadi saya pernah membimbing salah seorang mahasiswa di UIN di jurusan sastra Arab meneliti makhtutot karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Maktabah As-Saudi. Makhtutot itu artinya ini mungkin bagi jemaah Al-Hamidiyah informasi. Makhtutot itu bukan kitab cetak seperti ini ya, yang ditanyakan oleh Ustadz Maulana itu. Makhtutot maksudnya kitab tulisan tangan, masih ditulis tangan. Kalau ini sudah cetak, ini matbu'at namanya. Kalau ini matbu'at. Kalau makhtutot itu masih ditulis tangan, tulis tangan, menulisnya itu dengan tinta celup gitu dulu ya, celup, tulis, celup. Jadi bayangkan ini kitab segini dari depan ke belakang ditulisnya itu dengan udah nyelupnya juga, satu celup itu paling bisa berapa kata, belum lagi bagaimana supaya bisa lurusnya itu loh, itu yang jadi dulu itu caranya ada bukan digaris tapi dikasih diteken gitu pakai alat tertentu kertasnya itu sehingga ada bekasnya, disitulah para ulama nulis gitu ya, termasuk makhtutot dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, salah satu tafsir yang terkenal makhtutot dari Syekh Nawawi itu tafsir Marah Labid. Tafsir Marah Labid itu tafsir yang ya untuk dunia tafsir karangan ulama Nusantara itu salah satu tafsir yang terkemuka dan memang banyak dikenal oleh ulama di Timur Tengah juga. Jadi kitab-kitab karangan Syekh Nawawi itu bukan hanya tersebar dan diketahui oleh masyarakat Muslim Nusantara, tapi justru dicetaknya itu di Arab, malah di Timur Tengah ya, termasuk di percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Kairo. Di Kairo itu ada salah satu percetakan yang tua sekali, tertua. Sampai sekarang masih ada, tapi mungkin sudah tidak produktif banget mencetak, tapi tokonya masih ada. Kalau pergi ke Al-Azhar, itu dekat Al-Azhar, Masjid Al-Azhar itu ada pertokoan toko-toko kitab, hanya satu yang menjual karya-karya ulama Nusantara, yaitu Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Sebetulnya ada dua tempatnya. Ada yang satunya itu agak jauh, itu semacam gudangnya begitu, tapi sudah kurang terawat. Ketika saya datang, saya bilang saya ingin membeli semua kitab karangan ulama Nusantara yang dicetak di sini. Itu mereka mencari kitabnya aja kesulitan banget. Saya bilang saya punya daftarnya nih, ini karangan si A, si B, si C gitu. Dari Aceh, dari Sunda, dari Lombok. Semuanya ingin saya beli, saya bilang. Itu mereka lama sekali mengumpulkannya. Yang ini ada, ini tidak. Karena mereka harus ke gudang dan sambil nutup ini karena berdebu gitu ya. Ya tapi itulah dinamika ya. Khasanah. Tapi poin saya adalah khasanah karangan ulama kita, termasuk Syekh Nawawi ini,
Itu luar biasa sekali di dunia keilmuan. Jangan kita menganggap bahwa kita itu hanya mendapat ilmu dari ulama-ulama Timur Tengah, kita belajar dari mereka, bukan. Tapi kita juga sebetulnya memberi loh ke dunia Islam di Timur Tengah itu. Maksudnya ulama Indonesia ya. Jadi kita harus percaya diri bahwa keilmuan yang dihasilkan oleh para ulama Nusantara itu juga sangat bernilai, dianggap bernilai oleh ulama-ulama di Timur Tengah gitu. Makanya di Alhamidiyah, alhamdulillah kita juga menyisipkan turos ulama Nusantara. Nah, harus lebih ini ke anak-anak ya, dikenalkan di kelas tentang turos ulama Nusantara ini. Ya mulailah dari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin juga karangan Syekh Khalil Bangkalan kan juga sudah terbit syarah jurmiyahnya ya. Syarah Al-Khalil ala Al-Ajurumiyah ada di rumah saya. Bagaimana Kiai Khalil Bangkalan itu menjelaskan jurmiyah, diberikan komentar, syarah. Tidak banyak pesantren yang mengembangkan itu, jadi mudah-mudahan Alhamidiyah bisa terdepan ya. Kepesantrenan, sanawiyah, aliyah harus bekerja sama, duduk bareng. Ya, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada lagi, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wal mukarram wal mu'adzam pakai aman. Nama saya Sada Makmun, anak musyrifah min Ma'had Alhamidiyah. Pakai izin bertanya terkait masalah tentang etika seorang anak kepada orang tua. Kita tahu ya, sekarang itu adalah zaman generasi sandwich, di mana anak-anak itu tahu yang mereka itu adalah seorang ibu, yang menafkahi mereka itu adalah seorang ayah, dan meniupkan ruhnya mereka itu adalah Allah. Tapi mereka lebih memilih patuh dengan yang namanya pacar dibandingkan dengan orang tua mereka. Sampai ada kata ketika mereka dilarang untuk ketemu aja, itu mereka ngambeknya Masya Allah gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah seperti itu gitu. Kan saya pribadi kan juga belum punya anak gitu. Cuma ada beberapa orang tua yang tahun kemarin itu curhat seperti itu. Bingung nih Umi terkait anak saya gini-gini udah balik, tapi ketika dilarang untuk jalan bareng sama cowoknya itu marahnya minta ampun gitu. Jadi aku kan nasihatnya versi pengalaman aku, karena saya juga remaja juga kan, pernah remaja gitu. Cuma untuk versi secara ininya belum punya ilmunya gitu. Mungkin pakai punya tips tersendiri untuk kami para pembina asrama. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Saada. Relasi anak dengan orang tua selalu kompleks ya, selalu dinamis. Nasihatnya harus kedua pihak. Yang pertama ke kedua orang tuanya, yang kedua ya ke anaknya gitu ya. Nasihat untuk kedua orang tuanya memperbanyak dekat dengan anak, saya kira ya, mengetahui dengan sebenar-benarnya kondisi anak dan kejiwaan anak tentu saja, karena ada juga orang tua yang mungkin karena kesibukannya ya sudah menyerahkan saja kepada orang lain, apalagi kalau yang menyerahkan ke pesantrennya itu tujuannya karena misalnya saya sibuk begitu ya gitu. Jadi nasihat ke orang tua juga ya, orang tua harus dekat. Saya kok yakin ya kalau seandainya orang tua itu dekat dengan anak, tahu lah begitu, menjadi teman berceritanya gitu, akan jadi sahabat juga gitu. Kalau nasihat untuk anaknya tentu saja ya normatif lah ya, kita perlu menjelaskan bahwa kita itu tidak ada kalau seandainya tidak ada orang tua gitu ya. Nasihat-nasihat yang normatif artinya menggugah kesadarannya tentang dirinya itu tidak ada kalau seandainya tidak ada orang tua gitu. Dan ridallah fi ridol walidain, ridho orang tua itu ada pada ridho Allah itu ada pada ridho orang tua itu ya. Dua pihak saya kira ya. Kalau Ustadzah Saadah dan saya kira Ustadzah dan Ustadz yang lain juga menemui anak yang seperti itu, saya yakin itu tidak bisa hanya sepihak saja nasihatnya gitu. Harus kedua pihak. Makanya kan di kita kan kalau ada apa-apa kan ya orang tua kita panggil
oleh santri juga gitu. Meskipun tidak selalu mudah ya. Saya juga mungkin hanya berdasarkan apa yang pernah saya alami atau juga yang saya ketahui dari kitab-kitab begitu. Tapi pada prakteknya tidak selalu mudah saya kira. Kasus per kasus anak-anak itu, karena saya baru 3 tahun saja ini menghadapi para santri, kompleks sekali masalahnya, apalagi Ustadz Suma yang udah 7 tahun kurang lebih ya. Jadi macam-macam latar belakang anak itu yang membuat ya kadang kita mengelus dada, tapi selalu kan kita mengembalikan pada ini tanggung jawab gitu, tanggung jawab kita gitu. Justru kesempatan ya untuk kita lebih matang sebagai seorang mursidah, sebagai seorang yang membimbing gitu. Diuji kesabaran kita juga gitu ya. Itulah ya Ustadzah Sa'adah ya, yang sabar aja ngadapin kalau ada santrinya yang banyak curhat. Kalau curhat berarti bagus, berarti Ustadzah berarti didengar oleh para santrinya. Ya. Mungkin ada yang lain, masih ada waktu. Yang di Zoom boleh menyampaikan, bisa dituliskan pertanyaannya lalu melalui chat atau raise hand. Bu Nabila mau nanya? Ya, sudah cukup ya. Pak Haji Asni. Pak Haji Asni punya tips buat para guru nih sebagai senior, sebagai santri senior juga. Yang lebih tahu Alhamdulillah ini kan Ustadz Asni ini. Coba sepertinya perlu Kiai. Berbagilah nih dengan kalau ngadepin orang tua mungkin gimana atau. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua kelihatannya sama-sama pembimbing, sama-sama murabi. Ya tentunya sebagai pembimbing yang perlu ditekankan adalah sifat sabar. Ya pembimbing kalau nggak sabar ya seperti apa jadinya anak-anak kita peserta didik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah teladan. Teladan ini sangat penting sekali, mengingat kita seorang pendidik di pesantren Al-Hamidiyah warisan Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Saikhu. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting lagi, jangan berhenti menuntut ilmu kemana saja. Jadi ilmu itu sangat penting, meskipun kita sudah dibilang guru, bukan berarti berhenti mengaji. Saya sangat ingat sekali ketika ikut mengaji dengan Al-Maghfurlah Ki Saikhu, beliau menekankan hal seperti itu, bahkan bahwa pentingnya ilmu itu sampai akhir hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz Asni mengingatkan kita pada nasihat dari Al-Maghfurlah Kiai Saikhu untuk terus berilmu ya. Saya kira kita semuanya paham bagaimana kalau membaca sejarah Al-Maghfurlah, seorang yang meskipun sudah aktif beraktivitas sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa, masih saja tetap mau belajar bahasa, misalnya manggil guru bahasa ke rumah. Yang saya dengar kan begitu, manggil native speaker Arab, Inggris ke rumah gitu, terus belajar gitu. Itu tidak mudah untuk bisa begitu ya, seorang yang pembelajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu nasihat dari Al-Maghfurlah yang tadi disampaikan lagi oleh murid beliau, yaitu Ustadz Asni. Bangga sekali ya, saya ngiri tentu saja ke Ustadz Asni dan murid-murid Al-Maghfurlah ya, karena saya tidak pernah jumpa dengan beliau, tidak pernah menjadi murid beliau. Sekarang saya ikut mengasuh pesantren yang beliau dirikan. Tentu itu satu kehormatan buat saya. Tetapi mari kita tetap tanamkan jiwa santri. Satu yang tadi itu tetap belajar, dan yang kedua itu tetap tawadhu, rendah hati, tetap rendah hati. Ya, terus belajar itu ya itu cermin dari rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati gitu. Mau terus belajar gitu kepada siapapun ya. Baik, terima kasih para jemaah Alhamdulillah rahimakumullah. Mudah-mudahan
taklim kita memberikan tambahan pengetahuan dan juga memberikan berkah kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.